Nusara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintah beribadah, beragama kecuali ikhlas dalam agama, dalam melaksanakannya. Ini ikhlas ini salah satu syarat diterimanya ibadah kita. Dan ikhlas ini gampang-gampang susah, karena antara ikhlas dengan riya itu bedanya tipis seperti kulit bawang. Karena itu mari kita berhati-hati, sahabatku di mana saja berada. Kalau kita melakukan amalan, perbuatan, ibadah, lakukan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap pujian dari sesama. Siapa yang melakukan sesuatu mengharapkan iming-iming dunia, mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, mengharapkan dicerita namanya, maka ikhlasnya hilang, pahalanya hilang. Kalau toh kita mendapatkan pujian, kita disanjung, kita disebut-sebut, tidak ada urusan, boleh. Yang penting bukan saya yang minta supaya disebut-sebut. Maka mari kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Dan semua ibadah yang kita lakukan itu diawali dengan niat lillahi ta'ala. Apa saja? Coba, kita mau sholat, ada lillahi ta'ala. Mau wudu, lillahi ta'ala. Orang pergi haji, walillahi alan nasi. Dan karena Allah atas manusia itu, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, manusia dipanggil untuk berhaji, ya, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dan seluruh ibadah harus syaratnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu pengertian sederhananya, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dinilai atau tidak sama kualitasnya, di tempat ramai atau di tempat sepi sama kualitasnya. Itu namanya ikhlas. Kalau Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas itu tidak ada pengertiannya, tidak ada definisinya. Kenapa? Karena yang tahu dirinya ikhlas atau tidak hanya dia dengan Allah. Tidak ada yang bisa tahu. Kayaknya ini ikhlas sekali kulihat kalau beribadah. Kenapa? Menangis-menangis di setiap berzikir. Belum tentu. Ada orang menangis bukan karena ikhlas. Ada orang menangis karena mau ditahu bilang menangis. Jadi ikhlas itu sulit didefinisikan. Karena ini rahasia. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka tugas kita jaga selalu. Setiap ada godaan mau diiming-imingi, mau disanjung, lawan lagi. Setiap kita sholat ada keinginan mau dilihat, lawan lagi. Jadi selalu kita berjuang melawan bagaimana kita berada di jalur keikhlasan. Apa saja kalau dilakukan dengan ikhlas hasilnya nikmat. Sebaliknya apapun yang kita lakukan, kalau diawali dengan niat dapat iming-iming, maka siap-siaplah kecewa. Karena amal ibadah kita tergantung niat. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya.
Ya, meskipun hadis ini berkaitan dengan hijrah, tapi kita bisa pakai dalam hal-hal yang lain. Nyumbang di masjid, nyumbanglah, tapi ikhlas. Jangan karena mau disebut-sebut nama ta, jangan karena mau dipuji atau dermawan. Tidak. Mau disebut, mau tidak disebut, tidak ada urusan. Jadi mari kita menjaga kesucian hati, menjaga keikhlasan. Apa saja yang kita lakukan hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu ibadah yang mengajarkan kita ikhlas adalah puasa. Jadi kalau mau latihan ikhlas, rajin-rajinlah puasa sunnah. Kenapa? Karena di puasa itu tidak ada ciri-cirinya. Orang puasa tidak bisa dibilang kayaknya dia puasa karena kurus, itu kurang gizi. Tidak ada. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu busuk, berbau. Makanya kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Jadi belajar ikhlas dari puasa. Tidak mengharap ini, tidak mengharap sanjungan, pujian dari sesama manusia. Mudah-mudahan kuliah singkat ini ada manfaatnya, dan mari kita menjadi generasi-generasi yang ikhlas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.